Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazara Nur Rahma dari jurusan Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan mewawancarai teman saya atau tetangga saya bertujuan mengenai pekerjaan kakaknya. Silakan kakaknya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukarni, umur saya 23 tahun. Saya bekerja sebagai crew kitchen di salah satu coffee shop Bekasi, dekat rumah. Saya bekerja di sana sudah 3 bulan. Alhamdulillah. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Alhamdulillah. Apa sih kak kesibukannya sekarang gitu? Bekerja. Aku bekerja di coffee shop sebagai crew kitchen. Jadi aku yang bikin makanannya, guys. Itu kakak lamarnya tuh lewat apa? Waktu itu aku lihat ini lowongan dari Instagram, terus aku apply. Kebetulan dekat juga kan, cuma nggak jauh dari rumah juga. Terus aku apply. Selang 2 hari atau 3 hari disuruh interview. Besok ya udah aku interview. Abis interview besok langsung disuruh kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah keterima. Rezeki. Ya, rezekinya di situ. Betul. Terus kakak kuliah semester berapa sih? Semester 3 kebetulan. Ini emang sangat susah sekali. Itu ya. di semester 3 tuh kayak kepala mau pecah atau udah Belum. mikirin gambaran skripsi kayak apa? Belum, baru retak aja kepalanya. Oke, baru retak. Belum ya. Iya. Tapi gimana sih Kak untuk menghadapi kemalasan belajar? Ya, itu sih harus dari niat ya. Betul. Mungkin kalau misalkan untuk belajar emang harus dari niat. Karena Jangan kalau sesuatu dipaksain itu dipaksa tuh nggak nggak baik. bisa gitu kan. Benar. Itu kalau misalkan orang yang mager baca tuh baru tuh itu agak sedikit susah untuk meniatkannya. Susah. Sedikit susah. Tapi ngambil psikolog itu mah kemauan kakak sendiri atau dorongan orang tua? Kemauan sih. Alhamdulillah kemauan. Alhamdulillah tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Kalau misalnya paksaan kan gak enak jalanin dong. Sampai sekarang saya bisa bertahan di semester 3 ini. Emang kalau kuliah fisika semester berapa sih? 8 ya? Ya. Semangat. 5 Untuk semester kita- lagi. Si lulus langsung nikah. Doain ya. Doain semoga tahun depan gue nyusul. Amin. Kuliah di mana kak maunya? Pengennya nggak jauh sih. Sebenarnya pengennya di ini SA Unggul. Soalnya kan aku mau ngambil kelas karyawan kan. Karena di mana-mana yang kalau univ negeri jarang kelas karyawan, malah hampir nggak ada. Jadi aku pengen yang swasta tapi ada kelas karyawan. SA Unggul atau nggak di tempat terkopong itu sih Unindra. Indra bisa. Jurusannya apa kamu ngambil? PGSD. Apa itu PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau enggak pengen jadi PG PAUD. Karena saya suka anak kecil. Suka hewan? Kuliah semester berapa sih? Semester 3 kebetulan. Ini emang sangat susah sekali. Itu ya. di Oke. Yang pertama, bagaimana sih perasaan kakak ini jika atasan memberi jumlah produk yang banyak? yang pertama saya merasa senang ya, karena itu artinya atasan saya percaya sama saya bisa membuat produk yang baik, membuat produk yang enak. Dan ketika saya diberi tugas untuk membuat satu produk dengan jumlah yang banyak, saya senang. Tapi agak riuh juga. Tapi alhamdulillah saya dalam kitchen itu udah 3 orang, jadi kita saling kerjasama sih. Iya, berarti nggak ribet-ribet banget Iya. ya. Bisa memanage waktu. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin ya, ceritakan tugas apa saja yang kakak kerjakan untuk membuat produk. Oke, kalau masuk pagi ya, biasanya itu kan opening itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu kita open toko, open kafenya, kita preparation segala macam, mau itu dari bar, mau dari kitchen, mau dari server, itu kita opening dulu, preparation kayak preparation bahan, produk. Jadi ketika jam 10 tank itu udah harus siap semuanya. Jadi ketika ada customer kita udah nggak bingung lagi. Udah rapi Udah istilahnya rapi, ya. betul. Terus kita bikin orderan sesuai permintaan customer, dan itu
paling lama lah 15 menit, lebih dari 15 menit itu udah overtime. Oke, untuk yang ketiga ya. Ini bagaimana cara kakaknya menyelesaikan produk yang banyak diberikan oleh atasan? Yang pasti kerjasama sih sama tim. Kerjasama. 3 orang itu menurut saya udah cukup di dalam coffee shop. 3 orang kitchen ya, bukan 3 orang dalam satu kafe. 3 Oh orang, iya. 3 orang bagian kitchen. Terus kerjasama, apalagi kalau ada event kayak party, Pasti ya. birthday, itu kan pasti customer permintaan makanannya banyak dong, nggak mungkin cuma 1-2 doang. Oh iya, oke. Jadi kita harus kerja sama tim dan mengatur waktunya Oke. agar lebih efisien. Oke, untuk selanjutnya gimana sih perasaan kakaknya ini menghasilkan produk banyak yang diberikan atasan? Gimana tuh perasaannya? Coba jelasin. Perasaan apa ini? Ya untuk menghasilkan produk yang banyak gitu. Perasaannya gimana? Bahagia kalau itu bisa mencapai target. Oke. Kayak tepat waktu, on time, itu kayak puas banget. Yes, gue bisa mencapai target. Tapi kalau kayak overtime, mungkin tuh kewalahan ya, karena mungkin entah produknya susah, sulit karena kendala bahan. Kadang kita bahan kurang, dan itu kan harus memanage waktu lagi, ngulur-ngulur waktu lagi. Itu kadang kayak sedikit kecewa, cuma nggak kecewa yang banget gitu. Oke, untuk selanjutnya ya kak ya. Oke. Bagaimana kinerja Anda ketika dalam keadaan tertekan? Gimana tuh? Coba. Tertekan dalam kerjaan. Iya dong, pastinya. Terus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Pasti stres. Atau enggak lagi nggak enak badan nggak sih? Iya, Ya, benar lagi nggak enak juga. badan. Itu ngaruh banget. Ngaruh banget perasaannya. Marah ke diri sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa? Gue nggak bisa. Ya, Oke. bagaimana cara kakak menyelesaikan produk yang tetap terlihat baik gitu Saya akan makanannya? ya makanya saya pakai, kan basic saya emang dari sekolah dulu tata boga, jadi pergunakan skill sebaik mungkin, keluarkan apa sih ambisi lo di situ, ya lo bisa nunjukin dan lo bisa bikin puas customer. Gue bisa lo bikin produk yang enak gitu. Seberapa siap sih kakak untuk mengembangkan produk? Kayak mungkin mengeluarkan produk yang baru lagi gitu mungkin. Siap. Saya juga kemarin baru ngeluarin menu baru di salah satu kafe itu, dan alhamdulillah banget itu laku parah kayak Ya, aku parah. terus kita ya anjir, menu gue berarti disukai banyak orang. Terus selanjutnya ya, bagaimana sih perasaan kakak dapat menyelesaikan tugas ini lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan? Bangga banget sama diri sendiri. Bagi itu seperti gimana sih kak? Bangga gue bisa memanfaatkan waktu dengan baik, gue bisa memperhatikan speed gue gitu loh Teh. Oh ya. Memperhatikan speed gue dalam bekerja, berarti gue udah mampu. Apakah kakak merasa tertekan jika atasan melihat pengawasan aktivitas kerja? Jujur tertekan, Gimana tertekan itu kak? karena apa Merasa aja di ya merasa diawasi, awasi. tapi merasa diawasi wajar. Iya. Karena emang ownernya itu memang sedang tidak di sini. Cuma menurut saya nggak harus 24 jam dipantau, karena dia 24 jam dipantau kayak. Terus kayak segala bentuk kesalahan kecil diperbesar sama dia. padahal cuma masalahnya. Iya. Oke. Itu Selanjutnya ya, untuk pengawasan kerja seperti apa sih yang kakak inginkan dari atasan? Seperti apa tuh pengawasannya? jadi
mantau dari CCTV boleh, cuma nggak 24 jam juga. Terus di segala bentuk kesalahan kecil atau sebenarnya tuh nggak salah, tolong jangan dibikin salah. Kayak lu bisa nyalain kita kalau kita bener-bener ngelakuin kesalahan yang fatal. Nggak kesalahan kecil lu ungkit sampai nanti kedepannya lu Gak dendam ya istilahnya. iya, parah sih kak. Next, potong aja. Gimana sih kak, bagaimana cara kakak jika atasan melihat kakak melakukan pengawasan aktivitas kerja? Maksudnya bagaimana cara anda apa akan bekerja dengan baik, memperlihatkan cara kerja saya dengan baik, dengan cepat, dengan speed yang dia inginkan agar saya tidak terkena. Terus selanjutnya, menurut kakak pengawasan aktivitas seperti apa yang baik untuk perusahaan ini atau untuk kafe kakak ini? Jadi saya sebenarnya pengen ada ini sih, kayak supervisor atau manager. Jadi dia kayak orang nyata, bukti nyata, bukan hanya CCTV gitu loh teh kak, bukan hanya pantauan CCTV. Jadi saya pengen ada orang kayak manager atau supervisor, dia mengawasi kita dan melihat secara jelas kalau kinerja kita tuh bagus. Nggak cuma pantauan CCTV kalau kita salah ini salah itu, tapi kayak gue pengen ada orang jujur. Iya. Yang melihat secara langsung kinerja saya dan teman-teman saya. Berapa lama kinerja kakak menyelesaikan suatu hasil produk? 10 menit. Itu 10 menit main course ya, kayak makanan berat. Kalau snack-snack nggak nyampe 5 menit sih kak, kayak 3 menit. Selanjutnya, berapa lama waktu ini kakak nih yang dibutuhkan menyelesaikan satu buah barang atau produk makanan? 3 menit. Tergantung. 3 menit. Jadi 3 menit itu untuk snack ya. Kan di sana di cafe ada snack sama ada main course. Ada snack sama makanan berat. Jadi kalau makanan berat itu maksimal banget tuh 15 menit. Kalau di atas 15 menit tuh kita udah kayak udah fail banget gitu loh. Udah fatal ngelewatin 15 menit itu. Jadi main course itu 10 menit. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatasi jika produk atau makanan yang anda lakukan terlambat dikerjakan? Minta maaf pasti. Minta maaf ke customer, minta maaf dan bilang kalau kedepannya tidak akan terlambat lagi dan terulang lagi kalau ya. Kalau misalnya emang customer itu marah banget, kayak kita ganti. Kita yang bayar makanan itu. Oke, gimana sih perasaan kakaknya ini ketika barang yang kakak kerjakan itu terlambat diproduksi? Sedih, kecewa, karena saya nggak bisa menggunakan speed saya dengan baik, tidak bisa memanage waktu. Tapi itu kadang tergantung suasana kafenya. Apalagi kalau malam minggu kan, malam minggu rame banget, orderannya numpuk banget tuh, karena emang orderan kayak delay. Tapi delaynya nggak sampai 20 menit, 15 menit tuh enggak, paling delay 5 menit. Tapi tetap aja kayak aduh kok gue bisa selama itu sih, padahal cuma gitu doang gitu loh. Sedih juga. Dan selanjutnya, bagaimana perasaan kakak jika atasan telat memberikan gaji kepada kakaknya? Alhamdulillah selama ini atasan nggak pernah telat ya. Selalu. Gaji saya selalu tepat waktu. Tapi kalau misalnya sometimes ada kejadian gitu, pasti saya speak up. Ya, oke. Kenapa terlambat? Oke. Bagaimana nih cara kakak menyelesaikan lemburan kerjaan agar mendapatkan gaji tambahan oleh atasan? Kebetulan di kafe itu nggak ada lemburan kak. Oh, jadi on time, on 8 jam, time. 8 jam. Nggak ada lebihnya ya? Berarti nggak ada lemburnya ya? Kalaupun ada lemburan itu tidak dihitung lembur. Kayak cuma apa sih? Kayak keikhlasan untuk bekerja untuk overtime aja. Oh, oke. Terus bagaimana nih jika
bagaimana nih perasaan ini ada lemburan ini? Bagaimana nih perasaan kakak jika atasan tidak memberikan uang lemburan kepada kakaknya? Sedih. Intinya nggak ada tip gitu yang ada bonus. Iya, Kan ada kalau di bonus. kafe emang nggak ada lembur. Pokoknya Jadi hitungannya salahnya bonus lah. Oh. Kalau nggak ada bonus sedih lah. Kita sudah bekerja secara maksimal tapi tidak ada feedback. Dari itunya Iya. atasan. Oke, selanjutnya seberapa puas sih kakak ketika mendapatkan asuransi rumah sakit dari kafe tersebut? Mungkin ada atau Enggak, tidak? Oh, tidak ada. tidak ada. Tapi kalau misalkan ada, senang ya? Senang lah. Kayak sakit Dibayarin. Gimana nih perasaan kakak jika teman kakak tidak dapat diajak kerjasama, susah gitu Kesel istilahnya? lah. Karena kenapa sih? Gue udah dari tadi loh kerja gerasak-gerusuk tapi lo Gak ada bisa, kerjasamanya, iya. gak ada bantuannya Iya, ya. itu nggak ada Selanjutnya, kerjasamanya. oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk menciptakan suasana yang nyaman bersama karyawan? Ya pasti kalau kafe itu nggak tegang-tegang banget nggak sih? Mhm. Enjoy tapi lu tetap kerja tapi lu enjoy aja gitu, kayak nggak usah tegang-tegang banget. Dan itu kayak cairin cara mencairkan suasana, ya lu banyakin bercandanya, ngobrol atau bahas apa sih, bahas yang nggak penting juga sebenarnya bisa. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana cara kakak jika teman-teman karyawan tidak menghargai satu sama lain? Gimana tuh caranya? Cara kita teman-teman kayak menasihati lah. Selanjutnya, udah, sehati. Diomongin baik-baik. Apa sih kalau dua orang face to face? Face to face, Iya, face to face. Kayak kenapa sih? Karena pasti dia juga ada alasan kenapa dia nggak menghargai. Kita gitu ya, atau sikap kita. Nah, gue gitu. pengen denger nih alasan dia kenapa. Gitu. Oke, bagaimana perasaan kakak jika bagaimana perasaan kakak jika sesama teman Tidak saling. ini ya? Gimana perasaan Anda jika sama teman saling mendukung untuk melakukan kehidupan yang baik? Terakhir aja paling terakhir pak. Ya, Iya bener ya. ada orang macam gitu aja. Oke, gimana nih perasaan kakak jika sesama teman ini saling mendukung untuk menghasilkan produk yang lebih baik? Bangga, kayak keren banget gitu. Kita bisa kerjasama dengan baik menghasilkan produk yang dihasilkan tidak mengecewakan owner, tidak mengecewakan sesama tim gitu. Teamwork lah yang baik yang bisa diajak kerjasama. Kalian Kenapa gue begitu? udah selesai. Cuma berapa? Kan tambahin yang ini lah yang Oh iya, pertama. ya udah. Mungkin itu saja kali ya dari saya untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk kakaknya untuk meluangkan waktu untuk saya bisa wawancara kakak gitu. Sama-sama Kalita, terima kasih juga. Sekian dari saya dan kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.